Biasanya nih, mohon maaf sahabat El Bahar, problem itu berawal dari pada sesuatu hal yang kecil. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada sahabat El Bahar. Dan di sini kita lihat, karena situasinya seperti ini, di sini tuh orang-orang tuh sama rata, tidak ada pangkat, jabatan, dan kedudukan yang tinggi. Semua harus mengikuti aturan pelaturan yang berlaku di Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya El Bahar, dan di video kali ini saya mau sharing lagi sedikit buat sahabat El Bahar terkait dengan perbuatan terlarang yang kadang-kadang suka lalai kita lakukan di Masjidil Haram ya. Sahabat El Bahar, pokoknya ikuti terus sambil kita jalan di dalam Masjidil Haram, sambil kita lihat situasi dan kondisi terkini. Mengingat subhanallah sahabat El Bahar, musim sekarang nih jemaah, ini luar biasa, hampir seperti musim haji dalam keadaan normal, ramenya, padat merayap. Apalagi kalau kita pandang di depan kita nih, tempat tawaf lantai 2 nih full. Ya Allah, sudah seperti di lantai bawah ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ibu-ibu yang lagi tertidur, lagi iktikaf dan yang lain sebagainya. Ya Allah, ini menunjukkan nih bahwa saat ini kota Mekah ini benar-benar dalam keadaan kredit. Dalam situasi seperti ini, kalau kita iktikaf dalam Masjidil Haram, yang pertama kita tentu saja melewati pintu masuk. Di pintu masuk kita harus buka sendal. Yang pertama, buka sendal dan masukin ke plastik dan masukin ke tas ya. Biasanya kan travel umroh tuh suka ngasih tas kecil itu spesial untuk sendal gitu. Nanti masukin sendalnya ke tas, jangan di gencet di ketek gitu ya, atau di tenteng, jangan. Nanti di gencet di ketek tuh lama-lama nanti baunya beda. Nanti pas ditanyain kenapa bau ketek nggak ngaku, ternyata sendal tuh penyebabnya ya. Awas, hati-hati. Ya Allah, kita sekarang ke sebelah sini, ke bagian tempat sholatnya. Awas, hati-hati. Jadi enak, di sisi lain juga kan enak kalau kita masukin ke tas, enak gitu. Kemudian nih, perbuatan yang kurang sopan dan lalai banget nih jemaah nih ya. Baca Quran ngadep ke arah bagian Ka'bah, kakinya dilurusin ke arah bagian Ka'bah. Dilurusin ke arah bagian Ka'bah. Ini perbuatan yang kurang sopan nih ya. Jangan ditiru oleh sahabat El Bahar. Sekaligus yang dipegang Quran lagi ngaji, itu kurang sopan kesannya. Jangan ditiru oleh sahabat El Bahar ya. Itu yang pertama. Yang kedua tuh lihat ya, sendal baru dibuka di sini itu. Ya Allah, jangan ditiru oleh sahabat El Bahar. Ya Allah, itu perbuatan-perbuatan yang sebenarnya terlarang, tapi jemaah itu suka lalai. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, numpuk seperti ini sendal tuh. Tuh, kalau tidak dimasukin ke tas tuh seperti itu dampaknya. Dan ya Allah, kita lihat ke sebelah sini ya, jalan lagi. Buat sahabat El Bahar pokoknya ikuti terus, dan masih banyak hal lain lagi ya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang sering dianggap sepele dan bahkan kita lalai ya. Nah, di sini ada air jam-jam. Kita coba minum air jam-jam dulu bersama dengan jemaah yang lain. Minum air jam-jam, masya Allah tuh. Minum air jam-jam ya. Minum air jam-jam ini boleh sambil berdiri ya, berdoa kita. Kemudian yang penting ya, perhatikan ya, ngambil air jam-jam, jangan sampai nanti bekas minumnya berantakan. Ada tempatnya di sini. Kalau mau ini tinggal pencet, kita minum misalnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tempatnya ini buang ke sini. Jangan dimasukin lagi ke sini, jangan. Setelah bekasnya tuh dibuang ke buang sini. Apalagi sampai diberantakin ke sini, nggak boleh ya. Air jam-jamnya juga harus rapih, pelan-pelan, jangan sampai berantakan, mengotori lantai Masjidil Haram. Ya, itu jangan gegabah kita, itu suka lalai ya. Dan kita lanjut lagi di sini, masya Allah tabarakallah, lihat jemaah semakin berdatangan, semakin ramai, padat merayap. Ya Allah, berduyun-duyun memasuki Masjidil Haram. Allah Akbar. Belum lagi di sebelah sini jemaah yang lagi pada i'tikaf. Allahu Akbar.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita jalan sekarang ke sebelah sini. Nah, ini tempat sampah ini besar banget. Jemaah suka ada yang buang sembarangan sampah. Jangan sampai ya. Insya Allah itu tidak pernah dilakukan oleh sahabat El-Bahar, tapi kadang-kadang kita suka lupa dan lalai. Seperti itu. Masya Allah. Tabarakallah. Kita lanjut sebelah sini sambil kita lihat juga interior Masjidil Haram yang megah dan istimewa, seperti berlapiskan emas permata tuh ya. Allahu Akbar. Di sini ada banyak jemaah yang lagi memandang keindahan Masjidil Haram. Ada yang duduk santai. Tuh, duduk santai seperti ini. Kita juga mau ikutan ke sini nih. Lihat di lantai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, situasi di lantai bawah kita lihat seperti ini situasi dan kondisinya. Ya Rabbi, Allahu Akbar. Semoga sahabat El-Bahar bisa segera sampai datang ke dua tanah suci yang menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lihat tuh di bawah ya. Ada banyak jemaah yang tidur. Ya. Kakinya itu mengarah ke sebelah kiblat. Tuh, seperti ini. Sebenarnya ini kurang bagus, kurang sopan kesannya ya. Jangan ditiru oleh sahabat El-Bahar. Sekaligus kita keadaannya lagi i'tikaf ya, tidak boleh. Usahakan kita tidur ya, kalau bisa ikuti sunnah Rasul. Kalau nggak bisa ya minimal jangan ngebelakangi kiblat, supaya kesannya tidak terlalu jelek gitu ya. Ya Allah. Dan di sini kita lihat ada tempat sendal. Kalau kita nyimpan tempat sendal, ingetin nomornya ya, karena setiap tempat sendal seperti ini itu ada nomornya tersendiri. Kalau misalkan kita nyimpan sendal seperti ini, ingetin nomornya ada seperti ini 55 ya, supaya kita ngambilnya nanti tidak lupa. Seperti itu. Dan sebelah kiri tempat ibu-ibu ya. Dan ini tuh kalau tidak dimasukin ke tas sendal tuh begini, jadi kesannya kurang gimana gitu ya. Allah Akbar. Dan saya masih penasaran mau lihat di lantai bawah tuh seperti ini situasinya. Allah Akbar. Ke sebelah sini tuh jemaah yang sudah rapi, kita berdoa dan yang lain sebagainya tuh seperti ini. Ya Allah. Oh. Kalau kita ambil Quran, nanti simpan lagi kepada tempatnya seperti itu, rapihkan gitu ya. Pokoknya jangan sampai lalai lah, karena itu memang perbuatan-perbuatan yang kecil ya, kecil banget, dan kita menganggap tidak akan jadi sebuah problem. Ternyata kesan dan pesannya kurang gimana gitu. Apalagi kalau seperti ini kita lihat buang tisu sembarangan seperti ini ya. Kita ambil buang tisu nggak boleh sembarangan. Meskipun sekali lagi kadang-kadang tidak sengaja ya. Kita harus benar-benar sama-sama tuh kayak si ibu buang rapi seperti itu ya. Kita jalan lagi. Ini sendal berantakan ya Allah. Pokoknya sahabat El-Bahar insya Allah lebih waspada dan lebih tahu, sehingga tidak akan ada yang melakukan hal itu semua. Adapun yang saya sampaikan ini mudah-mudahan jadi perhatian, jadi pengingat juga ya, supaya kita selalu berwaspada gitu. Karena biasanya nih, mohon maaf sahabat El-Bahar, problem itu berawal pada sesuatu hal yang kecil. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada sahabat El-Bahar. Dan di sini kita lihat jemaah yang lagi pada i'tikaf. Kita lihat Masya Allah, baca Quran, baca sholawat, zikir, ngaji dan yang lain sebagainya sambil nunggu waktu sholat. Ya Allah, Allah, semua rapi ya. Nah, tidur tuh yang bagus tuh seperti ini sahabat El-Bahar ya, kepalanya ke sebelah kiblat dan enggak tengkurap ya, enggak tengkurap. Itu tidur yang bagus.
Biasanya orang Arab tuh nyuruh tidur kita seperti itu kalau di Masjidil Haram seperti ini nih ya. Masya Allah. Jadi kesan dan pesannya enak, bagus, rapi, gitu, nggak membelakangi Ka'bah gitu. Ya, apalagi di sini tuh yang tidur tuh seperti ini itu ya. Sebenarnya banyak tuh yang gini ya. Jadi insya Allah kalau kita terus selalu berbuat hal-hal yang positif, doa kita, hajat kita pun insya Allah akan mudah Allah kabulkan seperti itu. Mudah-mudahan. Lihat sekali lagi seperti ini situasi dan kondisinya di dalam Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dan ada juga nih kadang-kadang sahabat El Bahar, jemaah yang suka ngeyel terhadap para petugas. Biasanya diperintahkan oleh petugas, perintahkan jalan, pindah posisi. Itu jangan sampai kita ngeyel ya. Jangan sampai kita anggap itu perbuatan hal yang sepele. Ternyata itu mengganggu juga ketenangan ibadah kita. Makanya saya sarankan buat sahabat El Bahar, kalau kita mau masuk Masjidil Haram atau di dalam Masjidil Haram, cari lokasi tempat yang pas ya, jangan di tempat yang nyeleneh gitu. Karena situasinya seperti ini, di sini tuh orang-orang tuh sama rata, tidak ada pangkat, jabatan dan kedudukan yang tinggi. Semua harus mengikuti aturan pelaturan yang berlaku di Arab Saudi. Seperti itu. Jadi kalaupun presiden misalkan ini Maya atau pejabat lainnya melanggar, itu tetap aja kena gitu loh ya, apalagi kita yang hanya insan biasa gitu. Subhanallah, sahabat El Bahar ya. Insya Allah semuanya sahabat El Bahar tidak akan lalai terhadap sesuatu hal yang perbuatan yang tidak baik ya, insya Allah. Dan baik sahabat El Bahar, sebenarnya masih banyak lagi hal-hal yang perlu kita waspadai, hal-hal yang perlu kita antisipasi terkait dengan perbuatan yang sering kali kita dianggap lalai. Ini ada apa ini? Ini ada apa ini? Sebentar ya. Oh, ini lagi pengajian, lagi tausiah. Ini balik pengajian. Kita lihat dulu dari dekat, lagi pengajian itu. أن يعرف الله وأن يعرف ما الذي يريد الله منه أن يعمله فيعمل. Lagi pengajian. Ya pokoknya sahabat Al Bahar, itu aja sih ya yang sering kali kita anggap lalai. Dari tata cara masuk Masjidil Haram juga kita suka lupa ya. Kemudian dengan terompah kaki. Nah ini nih lagi pengajian sekali lagi. Jemaah yang hadir juga cukup ramai di sini. Ini ada syekh besar lagi pengajian, lagi khutbah. Baik sahabat El Bahar, sekali lagi hanya itu saja ya yang bisa saya sampaikan dan yang bisa saya ceritakan terkait dengan perbuatan yang sering kali kita anggap lalai di Masjidil Haram. Mudah-mudahan tidak terjadi kepada sahabat El Bahar. Dan ternyata di sini ada tausiah yang lumayan cukup ramai. Ya,
Banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.